Assalamualaikum para pejuang dapur dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, ini saya share beberapa hari lalu ada request dari mama saya. Beliau minta snack isi 3 macam gitu ya, maunya ada pastelnya, satunya terserah saya, dan satu lagi minta nogosari. Oh no, bisa nggak ya saya bikin nogosari kira-kira? Belum ketahuan. Kalau pastel sih oke, gampang, udah biasa gitu ya, tinggal pilin, oles, terus panggang deh, itu jadi. Terus nogosarinya apa kabar ya? Keletihan it's okay lah, aman, saya punya stok makaronesia. Tapi nogosari ini PR banget. Akhirnya saya putusin untuk searching resep gitu ya. Beberapa pilihan saya pelajari, mana yang paling mungkin untuk saya buat gitu ya. Nah, ini pas ngukus pisang terus ngiris pisangnya aja gitu udah terjadi perdebatan saya sama suami. Mas ganteng bilang kalau dia beli nogosari itu pisangnya dikit doang, cuma satu. Nah, saya bilang saya maunya ya kalau orang gigit nogosari itu tiap gigitan ada pisangnya. Wes pokoknya tiada akhir dah perdebatannya tentang pisangnya itu kan. Nah, akhirnya terus saya memutuskan untuk mencoba bikin yang versi yang ini. Saya mohon maaf lupa sumbernya gitu ya, tapi kurang lebih konsepnya itu bikin santan dulu ya kan, cairan atau kuah santan direbus terus didinginkan. Nah, habis itu dicampur sama tepung beras dan tapioka, diaduk rata, baru dipanaskan sampai membentuk tekstur seperti bubur sumsum. Lah ya, memang kayak bubur sumsum kan ya prosesnya. Setelah tak pikir-pikir yo guys. Nah, itu yang saya coba pakai resep itu. Cuma saya kan nggak tahu tuh takarannya ya, karena beberapa referensi resep itu hanya membuat untuk cuma bikin 15 apa 16 potong gitu ya, 16 pieces. Lah ini mama requestnya 40 sih. Ya saya tebak-tebak buah manggis lah ya, perkiraan dikonversi akhirnya bener dah kesalahan. Saya nggak memperhitungkan si santan kental itu kan sudah cair ya, udah liquid. Nah, saya tetap tambahin airnya sama gitu. Jadi menurut saya sih, prediksi saya nanti hasilnya mungkin akan sedikit kelembekan. Tapi kalau tingkat kemanisan udah pasti menurut saya, udah saya kurangin juga kadar gulanya gitu. Ya pokoknya tujuannya baik ya, menyiapkan snack untuk ibu-ibu pengajian. Ya moga-moga mama nggak komplain. Mama itu standarnya tinggi banget kok guys. Makanan apa tuh kalau nggak enak langsung komplain. Ya mudah-mudahan ya, kita kan nggak tahu besok tinggal kita lihat aja reaksi mama gimana sesudah selesai pengajian. Kira-kira begitu. Seru deh, seru. Ini tahapannya ya. Jadi setelah santan diaduk, pokoknya usahakan tidak bergerindil, kalau perlu disaring untuk menghilangkan kemungkinan residu atau yang apa ya, mungkin yang tidak, yang mengganggu lah, supaya adonan ini tetap jadi smooth gitu. Nah, kalau sudah dipanaskan sampai membentuk tekstur seperti saya bilang tadi, seperti bubur sumsum. Nah, kayak gini, tapi terus diaduk-aduk sampai licin. Nah, itu kata kuncinya adalah sampai licin. Kalau sudah siap untuk dibungkus. Drama ngebungkus tuh juga parah banget dramanya. Mas ganteng tetap berpikir, tetap punya ide bahwa nogosari itu ya satu doang pisangnya, biar bagiannya akeh. Saya tetapan berpikir pengennya orang gigit ada pisangnya. Makanya saya kalau dia beli nogosari saya jarang makan, karena pisangnya cuma satu di tengah doang gitu. Jadi menurut saya tuh tidak menservis kita sebagai pelanggan. Pengennya ada pisangnya gitu kan. Nah, jadi akhirnya yang saya bikin jadinya gendut-gendut gitu, karena isinya kan 3 iris gitu kan. Terus ngebungkusnya ini juga penuh dengan perjuangan ya, karena tesnya orang, selera membungkusnya juga beda-beda.
ada yang saya bikin gendut banget, ada yang langsing banget gitu. Pokoknya segala rupa ada di dalam Nogosari edisi kemarin. Menarik, seru sih, seru. Yang jelas sih sesudah ini saya berani banget lah kalau ada terima orderan Nogosari, saya sudah tahu titik krusialnya di mana dan juga takaran yang pasnya seperti apa, karena benar-benar saya pelajari gitu. Nah, ini yang sudah selesai dibungkusin itu dikukus kurang lebih 40 menit. Dan ternyata guys, yang tadi saya bilang di depan ya, ketika referensi resep itu hanya bikin 16 pieces, sementara ini saya mesti bikin 40, ya wes 2 panci, nggak bisa kalau sekali jadi gitu kan. Akhirnya saya bikin lagi 1 panci supaya jumlahnya genep minimal 40. Untungnya resep ini jadi sekitar 48 kalau nggak salah. Jadi saya masih bisa buka-buka untuk saya cobain. Nah, menarik ya. Ternyata di dapur itu seru banget. Saya bisa bikin lapis legit, tapi Nogosari saya belum tentu bisa. So, jangan lupa untuk selalu support dengan cara like, subscribe, dan juga tinggalkan komen ya. Jangan lupa juga untuk aktifin loncengnya. Ini dia Nogosari yang udah jadi itu kan. Saya bilang apa? Kelembekan, udah pasti itu, udah jelas itu saya terima kok. Kelembekan. Tapi enak. Ya rasanya enak, cuma kelembekan aja. Jadi perlu diperbaiki di aspek kelembekannya itu. Nah, ini ketika proses finishing untuk dikemas. Jadi kalau untuk pastel dikemas satuan pakai apa? Tambahan cabai ceprus gitu ya. Terus Nogosarinya didinginkan, terus dipilihin yang bagus-bagus, baru dikemas ke dalam dus snack. Ceritanya gitu. Nah, untungnya saya punya stok Makaronesia. Ini ngebantu banget ya ketika butuh keletihan yang super enak, udah kasih Makaronesia beres, selesai masalah. Begitu ceritanya teman-teman. Jadi akhirnya kami berhasil menyelesaikan 40 snack box dadakan yang disajikannya ternyata sesudah Isya. Kebayang ya, aduh kita udah gedabrukan gitu ya. Nah, di kesempatan lain saya mencoba pakai resep yang berbeda dan ternyata hasilnya lebih oke. Ini saya pakainya cetakan jasmine, tekstur lebih bagus karena udah belajar dari yang pertama ya. Jadi intinya semangat terus untuk belajar. Sampai jumpa ya.